Cuaca cerah dan suhu kembali menghangat di Taiwan Utara pada hari Senin, tetapi cuaca baik akan segera berubah. JWB mengatakan bahwa melintasnya front udara dan hadirnya arus udara dingin dari Tiongkok pada hari Selasa tanggal 30 akan membuat suhu di Taiwan Utara menurun tajam dan dingin pada 1 Desember. JWB menyatakan suhu terendah di dataran Taiwan Utara akan turun menjadi sekitar 10 derajat atau bahkan lebih rendah lagi pada dataran Hsinchu dan Miaoli. Cuaca berubah menjadi dingin dan kering pada tanggal 2, tetapi suhu masih rendah di pagi hari. 预计在礼拜四清晨，台南以北宜兰可能会下探到12、13度左右，其他地方高屏、花东也大概在15度到17度。 Cuaca akan cerah dan tidak berawan dari tanggal 2 hingga 4. Pendinginan radiasi yang kuat di malam hari membuat suhu akan menjadi sangat rendah pada pagi dan malam hari. Masyarakat dihimbau untuk mempersiapkan diri menghadapi perubahan suhu yang besar dengan pakaian yang sesuai. COVID-19 varian baru terdeteksi di Afrika Selatan. Meskipun masih memerlukan penelitian lebih lanjut, tetapi dari bukti tahap awal yang diperoleh para ilmuwan, varian ini mengandung sejumlah besar mutasi dengan daya penularan yang mungkin lebih tinggi 5 kali lipat dari varian Delta, dan orang yang telah pulih mungkin akan terinfeksi kembali. Pada tanggal 26, WHO mendaftarkannya sebagai variant of concern dan menamakannya Omicron. Amerika Serikat, Uni Eropa, Inggris, Kanada, Australia, dan Brasil telah mengeluarkan larangan penerbangan 6 hingga 8 negara Afrika, termasuk Afrika Selatan. Apakah semua vaksin COVID-19 saat ini memberikan perlindungan terhadap Omicron masih memerlukan beberapa minggu untuk pengujian? Dokter dari Asosiasi Medis Afrika Selatan menyatakan pasien terinfeksi Omicron hanya bergejala ringan seperti tenggorokan kering dan batuk kering. Meskipun mudah terinfeksi, tetapi juga bisa sembuh dengan cepat. Our positivity rate is 9.2%. Yes, it is more than we would have loved it to be. But looking at the mildness of the symptoms that we are seeing, currently there is no reason for panicking. The most predominant clinical complaint is severe fatigue for 1 or 2 days, with then the headache and the body aches and pain. Setelah 61 dari 600 penumpang pesawat dari Afrika Selatan ke Amsterdam Belanda memiliki tes screening positif dan 13 diantaranya terinfeksi varian Omicron, Belanda memperketat prokes dengan penutupan restoran, bar, dan toko non-kebutuhan pokok dari pukul 5 malam hingga pukul 5 pagi keesokan harinya selama setidaknya 3 minggu per 28 November. Untuk mencegah Omicron, Israel menutup perbatasan pada tanggal 28 dan Jepang juga kembali menutup perbatasan pada tanggal 30. Taiwan mencatat penambahan 8 kasus impor pada tanggal 29. JCC mengumumkan tingkat kewaspadaan level 2 dilanjutkan hingga 13 Desember. Banyak negara di Eropa telah diserang COVID-19 varian Omicron yang memiliki daya penularan lebih cepat dari varian Delta. Menanggapi situasi seperti ini, Ketua CCC Chen Shizhong mengatakan bahwa banyak negara menerapkan larangan perjalanan ke Afrika Selatan karena negara-negara tersebut pada awalnya tidak menerapkan prokes perbatasan. Sementara Taiwan saat ini masih menerapkan pemberian izin masuk hanya bagi pemegang KTP dan ARC. Di samping itu, Taiwan tidak memiliki penerbangan langsung ke Afrika Selatan sehingga tidak ada rencana untuk memperketat perbatasan pada tahap ini. Sebagai persiapan, Chen Shizhong telah menginstruksikan Asosiasi Kesejahteraan Medis untuk mengontrol kapasitas karantina terpusat yang merupakan lokasi karantina yang sangat penting bagi kasus ringan. Hingga 25 November, tingkat kekosongan karantina terpusat mencapai sekitar 50% dan hotel pandemi juga sekitar 40%. Tiongkok baru saja meluncurkan video misi tentang pengangkutan peralatan baru anti-dingin ke dataran tinggi Qinghai, Tibet dengan 3 pesawat kargo Y-20. Tetapi Tiongkok juga kembali mengganggu Taiwan dengan 27 pesawat tempur yang diantaranya juga terdapat Y-20U untuk pertama kalinya pada tanggal 28. Kementerian Pertahanan Nasional Taiwan MND menyatakan bahwa Y-20U adalah pesawat pengisian bahan bakar udara yang dimodifikasi dari pesawat kargo Y-20. Pesawat ini akan menambah tekanan bagi pertahanan udara Taiwan. MND menjelaskan bahwa gangguan pesawat tempur pada tanggal 28 terbagi atas 3 kelompok yang terdiri dari 2 pesawat KJ-500, 1 pesawat Y-9EW, 5 pesawat HAL-6, 4 pesawat J-10, 1 pesawat Y-20, dan 2 pesawat J-16 memasuki zona udara tenggara Taiwan. Kemudian 12 pesawat tipe Sub-J memasuki zona udara barat daya Taiwan. MND menanggapi dengan mengirimkan pasukan patroli udara untuk mengusir dan memantau dengan rudal anti pesawat.